Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Jadi kali ini gue mau ngomongin sebuah film yang agak susah untuk dibicarakan sebenarnya. Ini film yang kalau ditonton itu gue sarankan lu menonton tidak dalam kondisi hati, mental, batin yang mungkin kurang stabil lah. Make sure lu tuh lagi clear, lagi mungkin netral atau bahkan happy pada saat nonton film ini. Karena buat gue ini adalah salah satu film paling horor tahun ini. Ini bukan film horor yang ada demitnya, bukan film horor hantu-hantuan. Yang ada di sini adalah iblis Zionis, yaitu ada The Voice of Hind Rajab yang diangkat dari kisah nyata ya, tragedi pembantaian gadis berusia 5 tahun yang bernama Hind Rajab yang terjadi tahun 2024, bulan Januari lebih tepatnya, Januari tanggal 29. Dan BTW ini film jadi perwakilannya Tunisia ya di Oscar tahun 2026 besok. Let's see apakah dia bisa dapat nominasi. Ngomongin The Voice of Hind Rajab ini kayaknya gue perlu ngebahas sedikit soal based on true story ya, karena kan film kita sendiri, film Indonesia itu lagi getol tuh ngangkat film dengan kisah nyata. Bahkan gak sedikit yang kisah nyatanya itu adalah tragedi dan sering munculin kontroversi kan. Kemarin aja baru rilis kan itu trailer soal itulah, gue gak mau menyebutkan nama filmnya yang isinya pokoknya 3 huruf itu, silakan kalian cari-cari sendiri. Itu sama, ngangkat kisah nyata, tragedi, kematian seseorang. Nah tapi apa nih yang ngebedain The Voice of Hind Rajab sama film Tasteless itu? Kenapa film itu dicela sedangkan buat gue The Voice of Hind Rajab itu adalah sesuatu yang penting buat ditonton? Perbedaannya itu satu, banyak film based on a true story yang ceritanya itu baru aja terjadi, yang itu adalah sebuah tragedi, ada kesan dia tuh cuman sebatas aji mumpung yang tujuannya adalah eksploitasi. The Voice of Hind Rajab nggak kerasa seperti itu. Kenapa? Karena ada satu hal, yaitu urusan urgensi. Kalau film-film yang gue sebut Tasteless itu tadi ya, urgensinya nggak ada. Apa coba lu harus mengangkat itu sekarang? Gak ada urgensinya. Mungkin produsernya bakal ngomong ya karena kita ingin mengenang almarhum, ingin mengangkat isu ABC gitu. Tapi nggak ada cara lain untuk ya mendoakan almarhum, mengenang dia dan segala macam. Tapi untuk Hind Rajab ini kasusnya beda. Urgensinya ada. Urgensinya apa? Ya karena right now ini, di saat lu nonton video ini, gue bikin video ini, peristiwanya itu masih terjadi, genosidanya itu masih ada, dan itu masih disangkal, man. This is the most documented genocide ever. Sekarang media sosial ada di mana-mana, video rekaman real time, live stream ada di mana-mana. But still itu dideny, disangkal. Urgensinya apa? Urgensinya itu ibaratnya tuh lu udah gak cukup sebatas menepuk orang, hey sadar itu bener-bener terjadi, itu udah gak cukup. Lu perlu tampar orang itu biar orang itu percaya, biar orang itu sadar kalau this is happening right now. Kalau ceritanya mungkin banyak dari lu udah tahu ya, tapi intinya adalah pada 29 Januari 2024 kantor sukarelawan Red Crescent Moon ya, bulan sabit merah itu menerima panggilan darurat dari Gaza yang ya rutinitas lah buat mereka. Panggilan darurat, pertolongan, dikirimin ambulans dan segala macam. Itu hal yang selalu jadi santapan sehari-hari mereka. Makanya si Omar Al-Kam yang terima panggilan itu pun ngeresponnya awalnya udah biasa aja sesuai prosedur, sampai kemudian dia dengar ratapan seorang gadis cilik yang minta tolong. Tuh gadis cilik namanya adalah Hind Rajab, lengkapnya Hind Rami Iyad Rajab. Umurnya belum genap 6 tahun, jadi masih 5 tahun hitungannya. Dan si Hind Rajab itu terjebak dalam mobil yang diberondong peluru sama pasukan Israel. Lu tahu berapa peluru yang ditembakin? 335. Ini bukan kayak orang lagi perang gitu ya, orang perang biasa misalkan terus ngeliat oh di sana ada pasukan musuh, dar gitu, oh udah kelar mati. Enggak, satu mobil isinya cuman 7 orang termasuk si Hind Rajab ini, satunya anak kecil. 7 orang dalam mobil, peluru yang ditembakin 335. Kalau lu mau hitung rata-rata per orang hampir 50 peluru. Setan mana yang kayak gitu, coba lu bayangin. Nah terus kemudian sukarelawan yang lain ikutan menangani panggilan itu. Ada Rana, atasannya Omar, yang berusaha nenangin Hind Rajab. Terus ada Mahdi yang mengordinasi pengiriman ambulans, yang ternyata itu ribet banget prosedurnya, panjang, ruwet. Nah di situ pokoknya lu akan melihat kekeosan mereka lah pada saat lagi menangani panggilannya si Hind Rajab itu. Kayak ini harus gimana gue, dan mereka sendiri kan juga tertekan secara emosional ya, karena mereka merasa nggak bisa melindungi anak 5 tahun yang nyawanya lagi terancam. Pokoknya chaos yang akan lu lihat, dan kekeosan itu ditangkap pakai banyak close up. Lu akan melihat banyak close up yang itu tujuannya adalah ngerekam ini ya, micro expression para aktornya, and it works. Lu akan bener-bener ngelihat
emosi mereka pada saat mungkin shock, sedih, terus lu ngeliat guratan-guratan di mukanya, sorot matanya yang berkaca-kaca, lu akan bisa ngeliat itu. Salah satu hal pertama yang bikin gue tuh merasa tertusuk sih pada saat gini. Jadi di mobil itu situasinya, dan Rajab kan satu-satunya orang yang masih hidup. Si anak itu doang yang masih hidup pada saat dia nelpon itu ya, sukarelawan Crescent Moon. Dan dia dikelilingi sama 6 jenazah keluarganya yang semuanya udah meninggal ketembak. Lu bayangin, anak kecil 5 tahun, 5,5 tahun, di sekelilingnya ada mayat keluarganya. Dan saat itu salah satu sukarelawan, Rana, itu ngomong ke si Rajab, "Gak apa-apa, mereka cuman butuh tidur kok, mereka cuman tertembak, terluka, dan sekarang butuh tidur." Ya tujuannya buat nenangin si bocah ya, biar dia tuh nggak takut, biar dia mikirnya oh oke, om aku, tante, sepupuku itu cuman tidur. Tapi lu tahu bocah itu jawab apa? Dia jawab, enggak, mereka itu udah meninggal. Anak ini udah tahu konsep hidup mati, dia tahu konsep meninggal, ketembak, terluka, berdarah, meninggal, dia tahu konsep itu. Lu bayangin setakut apa berarti dia kan? Dia membayangkan di situ kalau bisa aja aku juga meninggal seperti keluarga-keluargaku. Lu bayangin anak sekecil itu setakut apa dia. Yang bikin makin gregetan ya, bikin makin menyakitkan adalah karena si sutradaranya Kauthar Ben Hania itu pakai konsep doku drama. Kalau lu pernah ngeliat film-filmnya dia sebelumnya, yang gue inget banget itu Four Daughters, konsep doku drama itu udah pernah dia pakai. Four Daughters kan kayak gitu, itu ngeblend antara format dokumenter sama format ya drama fiktif lah, simpelnya kayak gitu. Nah di sini sama, dia tuh kayak mengaburkan batasan antara realita sama dramatisasi. Makanya lu akan denger rekaman suaranya Hin Rajab yang asli. Dan bukan cuman lu denger suara yang asli ya, tapi pada saat rekaman itu diputar, lu akan lihat tuh di atas judul filenya angka-angka gitu lah, nggak jelas gitu, pokoknya random angka-angka berapa, formatnya WAV. Gue sampai apa loh format WAV. Tujuannya apa? Ya gue rasa karena sutradaranya itu pengen kita penonton itu nggak sedetik pun terbuai dalam yang namanya safe space, zona aman. Kita kan nonton tetap aja ya, walaupun kita tahu bahwa itu adalah true story. Kalau kita nonton film, kita kan dikondisikan untuk ngerasa aman tuh. Oh ya udah, yang gua tonton ini hanya dramatisasi, yang gua tonton itu hanya film. Even pada saat mungkin lu denger rekaman asli peristiwanya, tapi di sini sampai dikasih lihat filenya, nama filenya tuh apa, WAV tuh sampai dikasih lihat. Tujuannya itu biar yang nonton tuh, misalkan kita sedikit aja terbuai kayak oh iya gua nonton dramatisasi nih. Nah lu ngebaca file itu, lu akan langsung keinget, no ini yang gue denger ini real. Sama salah satu pilihan yang buat gue tuh unik banget adalah di saat si sutradara itu nyatuin reka ulang peristiwa yang diperanin sama aktor. Jadi aktornya tuh sambil nelpon gitu kan ya, dia nelpon gini, di frame yang sama lu akan ngelihat HP yang nampilin video rekaman aslinya. Jadi di saat bersamaan lu akan ngelihat si aktor memerankan ya orang itu, memerankan para volunteer, dan di sebelahnya lu akan ngelihat rekaman aslinya. Ini unik, dan aktornya bener-bener itu ya, lu akan ngerasa aktornya mirip banget, dari bajunya, dari mukanya, rambutnya, sampai gestur-gestur kecil yang mereka bikin kayak sebatas gini terus ini gitu, gimana tuh sama persis. Bikin filmnya makin berhasil mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Yang ngingetin penonton. Ini beneran, dan ini masih terjadi sampai sekarang. Ya tragedinya Hin Rajab udah kejadian 1,5 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu, tapi Hin Rajab yang lain juga masih mengalami hal yang sama. Ya mancing amarah penonton, emang tujuannya tuh memprovokasi kita. Kita diprovokasi buat mengutuk Israel, buat bilang anjing mereka, biadab mereka. Dan apakah efektif? Yes, berhasil. Ya, lu tontonin film ini, even ke orang-orang yang gue nggak tahu ya, kalau memang orangnya tuh udah keblinger banget sampai kemudian dia pro-Zionis gitu, gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomong. Tapi misalkan ada orang yang nggak, yang peduli-peduli amat lah, kayak ya udahlah itu biasa, nggak menyedihkan, genocide gitu misalkan, lu tontonin ini, at least dia akan terketuk hatinya terus ngomong wah anjing emang mereka. Jadi intinya tujuan pembuatan Voice of Hin Rajab ini buat gue tercapai. Sama satu hal yang perlu lo ingat ya, dan itu jadi salah satu hal yang disentil banget sama film ini, Hin Rajab bisa selamat kalau misalkan prosedur pengiriman ambulansnya itu nggak ruwet. Karena jarak dari ambulansnya, markas ambulansnya sampai ke TKP itu cuma 8 menit. Kalau pakai Google Maps tuh cuma 8 menit. Tapi proses prosedurnya itu berjam-jam. Dan kita nggak bisa nyalahin ini ya para sukarelawan, nggak, mereka cuma menjalankan tugas mereka. Mereka cuma ngejalanin prosedur yang udah ada. Prosedur yang ruwet ada karena satu hal, biar tim penyelamat yang dikirim ke sana naik ambulans itu nggak ditembakin sama tentara Israel. Itu kan lucu kan, ambulans sampai harus ngelewatin prosedur A, B, C,
D sampai Z yang itu makan waktu berjam-jam biar bisa lewat, biar nggak ditembakin. Di perang mana lu harus kayak gitu? Even di real perang ya yang bukan genocide, ambulans, tim penyelamat itu kan nggak boleh diserang. Itu nggak boleh ditembakin. Nah di sini mereka harus ngelewatin prosedur berjam-jam, cuman biar nggak ditembakin. Tolol banget itu memang. Dan realitanya ya kan memang mereka udah sering nyalahi apa ya istilahnya aturan perang itu. Perang tidak boleh menembak sekolah, tidak boleh menembak tempat ibadah gitu. Tetap aja lakuin. Nah ini film tujuannya adalah juga ngingetin kalau they don't give a shit about humanity, because they are not human. Nah cuman kalau gua harus objektif ya, sebenarnya Voice of Indra Rajab ini juga storytellingnya bukannya nggak ada kekurangan sih, ada kekurangannya lumayan banyak bahkan sebenarnya. Kayak misalkan ini, dia kan dibikin berdasarkan rekaman yang durasinya itu 70 menit, which is nggak mungkin lu pakai semua rekaman itu karena pasti akan kerasa monoton. Jadi mungkin yang bisa dipakai itu paling ya let's say 50% sampai 70% lah. Nah itu kan emang materi yang kurang memadai ya buat dibikin jadi film panjang. Makanya film-film lain yang juga ngadaptasi kematiannya Indra Rajab ini kayak Close Your Eyes Hin, terus Hin Under Siege, itu semua formatnya film pendek karena emang materinya tidak sepanjang itu. Nah di sini karena diharuskan jadi panjang sekitar berapa ya, gue lupa, 90 sampai 100 menit lah. Makanya ada beberapa titik yang lumayan draggy juga sih, agak berlarut-larut. Cara ngakalinya gimana? Naskahnya ngasih beberapa dramatisasi tentang konflik para sukarelawan ya, yang mereka saling berantem, saling beda pendapat, emosional, itu kan dramatisasi sebenarnya. Which is itu cara yang jitu, efektif. Cuman sayangnya gue sering ngerasa part-part dramatisasi itu kayak terlalu artificial aja, dan itu berlawanan sama tujuan utama filmnya. Tujuan utamanya kan ngasih sesuatu yang sangat-sangat real, bahkan sampai masukin rekaman suara asli lah, footage asli itu dimasukin. Nah di saat ada adegan yang kerasa artificial, walaupun mungkin nggak jelek ya kalau misalkan kita lihat di konteks film konvensional drama yang lain, tapi di sini jadi kerasa jeglek gitu. Makanya sebenarnya kalau gue memandang The Voice of Indra Rajab itu sebagai dalam tanda kutip film biasa, sebagai karya biasa, dia emang bukan sesuatu yang luar biasa. Cuman kalau gue memandang dia sebagai fungsinya yang lain, dimana film sinema itu bukan sebatas tontonan, tapi medium untuk apa ya, menyadarkan manusia, untuk memotret realita. Di situ filmnya jadi kerasa spesial. Dia dibikin untuk memprovokasi, kita harus marah, kita harus kesel, kita harus mengutuk sama tindakan yang terjadi di sana. Soalnya udah bukan waktunya kayak cuman ngasih pesan-pesan yang halus gitu, yang main aman gitu, udah bukan waktunya men. Jadi udah waktunya ngasih bukti yang menyakitkan. Contohnya misalkan di medsos itu kan sering mungkin lu melihat ya footage yang agak grafik ya, ngeliatin di sana lokasi setelah dibom, setelah dibombardir, lu ngeliat jenazah-jenazah. Itu kalau normalnya kan bukan sesuatu yang baiknya di share. Kayak misalkan ada footage kecelakaan, ya udah jangan lu share. Tapi jadi boleh, jadi it's fine karena konteksnya adalah untuk menyadarkan orang-orang bahwa this is real, this is happening. Sama kayak Indra Rajab. Normalnya film-film kayak gini akan gue rasa sebagai eksploitatif nih, tapi ada urgensi yang harus dipenuhi. Oke, kalau skor untuk The Voice of Indra Rajab ya gue kasih 8 dari 10 lah. Tolong ini ditonton. Kalian tonton, mungkin ajak keluarga, ajak teman-teman, ajak pasangan, ajak siapapun. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga review kalian di bawah. Mungkin mau mengeluarkan unek-unek perasaan setelah nonton, silakan tulisin di kolom komentar. Bagiin juga review kalian di scorefilm.com. Silakan ramaikan di sana. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership Cineclip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie and La Familia. Thank you so much. Dear sobat, walaupun tidak saya munculkan namanya di sini juga, terima kasih. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.